pernah lelah kau membentukku. Rohmu besertaku menjaga hidupku sampai hidupku senangkanmu. Walaupun terjatuh kau tetap tuntunku, tak pernah lelah kau membentukku. Rohmu besertaku menjaga hidupku sampai hidupku senangkanmu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku. Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku. Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Walau terjatuh kau tetap tuntunku, tak pernah lelah kau membentukku. Rohmu besertaku menjaga hidupku sampai hidupku senangkanmu. Rohmu besertaku menjaga hidupku sampai hidupku senangkanmu sehingga jadi seperti-Mu. Ku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Ku Tuhan. Ku mengasihi Yesus dengan nyanyi dan senang hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan.
segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu, Tuhanku. Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untukmu. Memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untukmu. Memuji serta menyembah kepadamu, Raja mulia. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam ruangku teduh, ku temukan firdausku di keabadian. Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku, warna jiwaku. Dalam ruangku temukan firdausku di keabadian. Di dalam ruangku temukan firdausku di keabadian. Di Hai CDC, welcome di ibadah minggu CDC Goes to Your Home. Nah, hari ini teman-teman, kita mau bicarain tentang Abide in You. Kita mau merenungkan firman yang judulnya Abide in You. Artinya tinggal di dalam Engkau. Tinggal di dalam Tuhan. Teman-teman, hal yang paling membahagiakan bagi kita dan paling buat kita aman, buat kita tentram, buat kita sejahtera, harusnya adalah ketika kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Aku ulangin sekali lagi. Hal yang membuat kita damai, tentram, sejahtera, sukacita, aman, seharusnya adalah ketika kita bisa tinggal dalam Tuhan. Kalau kita udah tinggal di dalam Tuhan, apalagi yang kurang? Ya kan? Kalau kita bisa tinggal di satu kompleks atau di satu lingkungan dengan orang yang mungkin terkenal, punya banyak bodyguard gitu ya, punya banyak pengawal, banyak polisi, banyak tentara yang jaga rumah dia. Tahu nggak? Sebenarnya kita kayak ngerasa aman gitu loh, karena tetangga kita tuh mungkin pejabat atau orang terkenal. Nah, itu kita tinggal di samping rumahnya. Kita mungkin nggak di dalamnya, tapi kita udah ngerasa cukup aman, ya kan? Nah, sekarang bayangin ketika kita bisa tinggal dalam Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, maha besar, maha mulia, maha kasih.
Pokoknya dia yang paling maha. Dan kita punya kesempatan buat tinggal di dalam dia. Apa yang kurang? Pasti nggak ada. Di dalam dialah kita menemukan keutuhan hidup kita. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan tinggal di dalam Tuhan? Ternyata teman-teman, tinggal di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kita peroleh nanti ketika kita tinggal bersama Tuhan di surga, di kekekalan. Bukan cuma nanti. Memang ketika kita nanti bersama dengan Tuhan di kekekalan, ketika kita meninggal, itu artinya kita juga tinggal di dalam Tuhan selama-lamanya. Asalkan kita diterima ya. Itu artinya juga kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi teman-teman, yang namanya tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, itu bukan hanya bicara soal yang nanti, tetapi dimulai dari hari ini. Dimulai di bumi ini, saat ini juga ketika kamu dengerin ibadah hari ini. Kamu bisa mulai rekam jejakmu, kamu bisa mulai langkah pertamamu untuk tinggal dalam Tuhan sejak saat ini, teman-teman. Nah, gimana cara kita tinggal di dalam Tuhan? Itu kan jadi pertanyaan besarnya. Oke, aku mau tinggal dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, tinggal di dalam Tuhan tuh bukan sebelum kita masuk ke dalam lebih jauh ya. Tinggal dalam Tuhan tuh bukan cuma sekedar teman-teman jadi orang Kristen, hidup baik, pergi ke gereja. Nggak cukup. Untuk tinggal di dalam Tuhan tidak cukup punya agama Kristen. Tidak cukup dibaptis. Tidak cukup jadi orang yang rajin ngomong soal Tuhan. Nggak cukup. Kita nggak cukup hanya sekedar ada dalam gedung gereja. Ada dalam agama Kristen. Punya KTP Kristen. No. Big no. Bukan masalah status atau di mana kita beribadah. Tinggal di dalam Tuhan artinya adalah ketika kita punya hubungan yang harmonis sama Tuhan. Kamu punya hubungan yang romantis, yang dekat, yang mesra sama Tuhan. Setiap orang pasti butuh yang namanya kasih sayang. Butuh yang namanya kedekatan. Entah itu kita sama orang tua, atau kamu sama teman, atau sama siapapun. Ya kan? Nah, kenapa kita nggak pernah punya pemikiran, atau mungkin kita jarang memikirkan, bahwa kita harus punya hubungan yang dekat, yang nempel dengan Tuhan? Pernahkah kita berpikir dan benar-benar merindukan itu, teman-teman? Di sekolah minggu kita sering nyanyi. Kalau kamu sekolah minggu pasti tahu lagu ini. Yesus kekasih jiwaku, ya kan? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, ya kan? Lirik pertamanya Yesus kekasih jiwaku. Kalau memang Yesus kekasih jiwa kita, itu berarti kita kalau mau tinggal di dalam Tuhan harus punya perasaan yang dekat, yang akrab, punya hubungan yang harmonis sama Tuhan. Bukan hubungan yang menyakiti Tuhan, tapi hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Karena ketika orang bangun hubungan dengan Tuhan bisa dua. Hubungan yang harmonis atau hubungan yang tidak harmonis. Yang menyenangkan Tuhan atau yang menyakiti Tuhan. Hati-hati. Nah, untuk tinggal di dalam Tuhan hanya bisa yang pertama, yaitu hidup yang harmonis dengan Tuhan. Punya perasaan yang dekat. Punya hidup yang dekat dengan Tuhan. Pengen punya keintiman, kedekatan, serasa lebih dari seorang sahabat. Itu yang dimaksud tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita punya hidup yang dekat, yang intim, yang benar-benar harmonis sama Tuhan, yang rukun sama Tuhan ya, bukannya kita nyakitin terus. Itulah yang dinamakan dengan tinggal di dalam Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya? Itu jadi permasalahan. Nah, yuk kita lihat Alkitab. Kita lihat Alkitab Yohanes pasal 15 ayat ke-9. Ayat ke-9, 10, habis itu 12 dan 13. Yohanes pasal 15 ayat 9, 10, 12 dan 13. Hari ini kita akan belajar 4 ayat itu, teman-teman. Yuk kita cek dulu. Yohanes pasal 15 ayat 9. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Seperti Bapa telah mengasihi aku,
Demikian jugalah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Teman-teman, ini kalimat undangan Tuhan Yesus buat kita. Untuk tinggal di dalam kasihnya Dia. Dengan kata lain, untuk tinggal di dalam Dia. Tuhan mengundang kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semua orang diundang. Termasuk teman-teman juga diundang. Gak peduli masa lalumu. Gak peduli apa yang terjadi di hari kemarin. Kak, aku kemarin baru ngelukain Tuhan. Aku baru bikin dosa sama Tuhan. Dan dosanya gede. Mungkinkah hari ini aku masih diterima Tuhan? Mungkinkah aku menjadi salah satu undangan yang disebutkan di firman tadi, Kak? Iya. Kamu adalah salah satu tamu undangan yang Tuhan panggil. Yang Tuhan ajak untuk tinggal. Abide. Tinggal di dalam Dia. Tuhan gak peduli dengan masa lalumu, dengan dosamu yang sudah kemarin. Asal kita benar-benar menyesalinya dan kita mau berubah. Tuhan membuka dekapannya yang begitu luar biasa besar. Dia buka lengannya, dia buka dekapannya. Seperti seorang ayah yang menyambut anaknya yang sudah lama pergi jauh. Sudah lama tidak pernah berjumpa dengan dirinya. Dia buka dekapannya, dia peluk kamu. Dia akan memeluk kamu seperti seorang ayah, seperti seorang ibu. Dia akan memeluk kamu dengan mesra. Seakan-akan kemarin tidak pernah terjadi apa-apa. Percayakan kamu dengan firman Tuhan. Kalau kamu percaya, yuk berdamai dengan dirimu. Yuk berdamai dengan masa lalumu. Miliki lembaran baru dengan Tuhan, teman-teman. Yuk, aku ajak kita punya lembaran baru dengan Tuhan. Kalau ngomong gak layak, siapa sih yang layak? Kan banyak orang ngomong ya, aduh gak layak Kak, aku gak enak. Tuhan kayaknya gak bisa terima aku lagi deh. Kalau kita tunggu layak, pertanyaannya siapa yang layak menjumpai Tuhan? Gak ada satupun orang yang layak, teman-teman. Kita semua gak layak. Tapi kita dibuat layak supaya benar-benar jadi layak. Itu. Aku ulangin. Kita nggak layak. Tapi kita dibuat layak supaya benar-benar jadi layak. Memang kita berdosa. Tapi Tuhan lupain itu dulu. Tuhan nggak mau lihat. Karena korbannya di kayu salib itu udah cukup buat menebus semua kesalahan kamu. Makanya sekarang Tuhan bukan mau berurusan dengan masa lalu kamu. Dia mau berurusan dengan masa depanmu. Dia mau berurusan denganmu hari ini untuk masa depan. Maka Dia mengundang kamu untuk tinggal di dalam Dia. Siapapun. Jadi runtuhkan pikiran, runtuhkan perasaan, gak layak, gak diterima, ditolak dan sebagainya. Manusia bisa nolak kamu, teman bisa nolak kamu, bahkan keluarga bisa menolak kamu. Tapi Tuhan tidak pernah menolak kamu. Dia membuka dekapannya yang lebar itu untuk memeluk kamu ketika kamu pulang. Percayakah kamu dengan hal itu? Kalau percaya, kita bisa lanjut. Mari kita percaya. Kamu diterima oleh Tuhan. Kamu disambut oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita benar-benar bisa tinggal dalam Tuhan? Alkitab berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Ayat ke-10. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Aku ulangin sekali lagi. Yohanes pasal 15 ayat 10. Jikalau kamu, teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini, teman-teman semua, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Kuncinya satu. Kalau mau tinggal dalam Tuhan, ketika kita sudah diterima dalam Tuhan, ikutilah perintah Tuhan. Turuti perintah Tuhan. Jangan lari ke kiri kanan lagi. Turuti perintah Tuhan. Itu syaratnya. That is the only one. That is the only one we have to obey. Yaitu perintah Tuhan. Mari kita
patuhi perintah Tuhan, taat perintah Tuhan, obey His commands. Perintah Tuhan kita taati, kita ikutin, bukan dalam beban, bukan dalam aduh gua disuruh begini, aku disuruh begitu, aku diharusin begini, aku diharusin begitu. No. Kalau kita udah sayang, yang namanya permintaan, yang namanya suruhan ya, perintah, itu jadi perasaan happy buat kita ketika kita melakukannya. Ketika kamu sayang orang tuamu, katakanlah suatu hari mereka sakit. Mereka memerintahkan kamu untuk beli ini, beli itu, antar dia ke rumah sakit, antar dia ke dokter. Apakah kamu akan merasa bahwa itu adalah beban? Pasti enggak. Karena kamu sayang sama orang tuamu. Kamu akan bawa dia ke rumah sakit, kamu akan beliin apa yang dia butuhin dengan perasaan senang. Ya kan? Bukan beban, tapi perasaan senang. Karena aku mau membuktikan cintaku sama orang tuaku. Sama kalau misalnya orang punya pacar. Ketika pacarnya minta tolong atau nyuruh dia, sayang, beb, bisa nggak beli nasi goreng? Padahal udah jam 10 malam gitu kan. Udah jam 10 malam. Ketika kamu sayang sama dia, apa sih arti jam 10 malam? Apa sih arti perintah gitu kan? Yang ada di pikiran kamu cuma bagaimana kamu menyenangkan dia. Betul kan? Karena kamu sayang. Ya itu bukan buat kita contoh. Nggak artinya harus kita lakuin jam 10 kita keluar, habis itu kita jadi bucin. Ya enggak. Ini cuma contoh. Bahwa demi cinta orang bisa melakukan perintah dengan hati yang senang, hati yang ringan, bukan yang berat, bukan jadi beban. Kalau kamu sayang sama Tuhan, kamu mencintai Tuhan, kamu merasa benar-benar Tuhan itu nyata, dan kamu sayang sama Dia, kamu tahu pengorbanannya begitu luar biasa bagi kamu, dan kamu sekarang mau balas baktimu kepada Tuhan, kamu berikan cintamu pada Tuhan. Kamu akan melihat perintah Tuhan sebagai bukan beban. Bukan sebagai beban. Tapi sebagai satu hal yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Benar nggak? Intinya cuma sayang apa enggak, itu doang. Kalau sayang pasti jalan. Kalau sayang pasti ringan hatinya. Tapi kalau nggak sayang pasti berat. Itu kuncinya. Mau nggak? Kalau mau, yuk kita belajar lagi. Apa perintah spesifik yang Tuhan maksud? Perintah yang mana kak? Kan banyak perintahnya. Yuk kita lihat ayat ke-12 dan 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perhatikan, inilah perintahku. Nah, Tuhan Yesus jelasin apa yang dimaksud dia dengan perintah di kalimat sebelumnya. Ya kan? Kalimat sebelumnya kan Tuhan bilang, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Nah, perintah yang mana? Ayat 12 berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti siapa? Seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi level kita mengasihi itu seperti Yesus. Apa yang dimaksud perintah Tuhan yang tadi? Yang harus kita taati, yang harus kita ikuti? Kasihilah sesamamu, orang lain, keluargamu, saudaramu, guru, siapapun itu yang ada di lingkaranmu, yang kau temui, yang kau jumpai, sekualitas Yesus mencintai dirimu. Sekualitas Yesus mencintai dirimu. Gimana kualitasnya Yesus? Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perhatiin baik-baik. Gimana kualitas cinta Tuhan Yesus? Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Tuhan Yesus itu kasih yang all out. Nggak terbatas yang pertama. Nggak terbatas. Bahkan nyawa pun dikasih. Jadi kalau kamu mau tinggal dalam Tuhan, yuk ikutin perintah yang satu ini. Kamu mengasihi orang lain tanpa batas. Kadang kan kita bisa bilang, cukup ya, kali ini aja kamu nyakitin aku, kamu ngomongin aku dari belakang, kali ini aku maafin. Tapi kalau sekali lagi aku dengar, gak ada ampun buat kamu. Kamu dan aku kayak gak pernah kenal lagi.
Kita nggak akan pernah jadi saudara lagi. Nggak akan pernah jadi teman lagi. Kita bukan keluarga. Itu namanya kasih yang terbatas. Tuhan bilang, kasih yang paling besar adalah kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang dilakukan Tuhan untuk kita, bukan? Itulah kenapa di ayat ke-12 Tuhan berkata, Tuhan bilang, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti siapa? Bukan seperti Gren. Bukan seperti Anton, Tini, Rika, atau siapapun kamu yang nonton ini, namanya siapa. Bukan seperti kita mengasihinya yang terbatas. Kita ini mengasihi ini terbatas. Manusia daging kita kalau disakitin, sekali dua kali masih tahan. Tapi yang ketiga, awas. Lu pukul, gua hajar. Iya kan? Kamu permaluin aku? Wah, tunggu. Tunggu aja. Habis harga dirimu. Ku habisin harga dirimu untuk membuktikan siapa aku. Ya kan? Itu Grand. Itu kita. Tapi Alkitab bilang, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Apakah Tuhan terbatas dalam mengasihi kita? Lihat berapa kali kita jatuh. Berapa kali kita nyakitin dia. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap terima kita. Kayak di awal aku bilang, dia tetap buka dekapannya untuk meluk kita. Dia welcome sama kita. Miliki kasih yang tidak terbatas. Itulah kasih Tuhan yang pertama. Gimana kasih Tuhan yang Tuhan mau kita miliki? Yang pertama, jangan punya batas. Jangan kasih batas terhadap kasihmu dengan sesama. Mereka nyakitin kamu 3-4 kali, biarin. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ingat teman-teman, yang namanya berubah tuh orang butuh waktu. Butuh momen. Gak bisa orang berubah tuh kayak balikin telapak tangan. Hari ini kita marahin orang, lu jangan begitu lagi ya. Kamu jangan begitu lagi ya. Kalau begini awas. Ya kan? Nggak segampang balikin telapak tangan. Karakter manusia itu karakter yang udah lama terbentuk. Dan untuk mengubahnya, membaliknya itu, butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang luar biasa panjang. Dan kamu dipakai Tuhan untuk jadi orang yang bisa nerima orang lain itu. Yang bisa membantu dia untuk berubah. Tuhan pakai kamu untuk jadi sparring partner. Untuk jadi teman dia supaya bisa berubah bareng. Dia diubah dari karakter buruknya, kamu dibuat makin sabar, makin dewasa dalam ngadepin orang. Selamat berproses untuk punya kasih yang gak terbatas. Dan yang kedua, bukan cuma kasih yang gak terbatas teman-teman. Tuhan Yesus itu punya kasih yang ini luar biasa. Tuhan katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan. Perhatiin kata memberikan. Memberikan di sini adalah aktif, ya kan? Kasih yang aktif, proaktif. Kita melakukan sesuatu sebelum orang melakukan sesuatu pada kita. Bukan pasif. Kalau pasif tuh gini, orang misalnya nyakitin kita, ya kan? Kita bergumul sama diri kita, aduh kok aku digituin ya, kok aku diginiin ya. Ya udah deh, aku terima aja, aku pasrah aja. Itu pasif. Kita nggak ngelukain sih, tapi kita juga nggak sampai membuat hati kita itu bisa kembali lagi pulih sama dia. Kita masih nyimpen dikit-dikit. Tapi udah syukur, kamu nggak aku apa-apain, udah syukur ya. Itu pasif. Kasih yang aktif, yang kamu memberikan sesuatu buat orang lain adalah ketika kamu dilukain, kamu disakitin, kamu bisa sampai lebih dulu memaafkan dia, mengampuni dia. Bahkan bukan gak mungkin, ketika ketemu dia, kamu bisa traktir dia makan. Kamu bisa ajak dia minum apa gitu, makan es krim atau apapun. Karena kamu tahu, akulah yang harus memberikan, memulai kasih itu. Seperti Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, maka sekarang kita lebih dahulu mengasihi orang lain, teman-teman. Iya kan? Karena tadi jelas perintah Tuhan. Ikutilah perintahku. Apa perintah Tuhan? Mengasihi orang lain dengan memberikan, dengan aktif, proaktif. You do something first before others. Kamu ngelakuin sesuatu terlebih dahulu sebelum orang lain. Bukan nunggu orang lain dulu minta maaf ke kamu, baru kamu maafin. Itu pasif. Yang aktif itu kamu lebih dulu memiliki inisiatif
untuk berdamai. Itu kasih yang aktif. Atau contoh lain, ketika kamu lihat teman kamu dibully, teman kamu diejek-ejek, mungkin di Instagramnya karena dia nyanyi terus suaranya fals gitu ya. Wah, dia dibully sama teman-temannya, dibilang jelek lah, hancur lah, apalah. Lebih bagus suara Tom daripada suara lu gitu kan. Lebih bagus denger apalah suara apa namanya? Suara kaleng hancur gitu kan daripada denger suara kamu. Wah, kamu dia dibully, digimanain ya kan. Nah, kamu jadi orang yang secara aktif mengasihi dia. Caranya gimana? Kamu bisa kontribusi di kolom komentar. Jangan begitu. Lagi pula dia udah berusaha berkarya. Lumayan, daripada kita gak punya karya kan. Dia punya karya, lumayan. Paling gak dia punya karya. Nah, kita ketik itu di komen. Kita bela. Kita perjuangkan sesama kita yang menderita. Kita gak boleh diam dengan ketidakadilan. Kita nggak boleh diam dengan kejahatan. Kita harus speak up. Kita harus berani ambil posisi. Bahwa kita bicara itu nggak benar. Kamu jangan begitu. Belalah temanmu yang lemah. Belalah sesamamu yang butuh pertolongan. Maka kamu mengasihi orang lain dengan aktif. Kamu mengasihi orang lain dengan kasih yang Yesus tunjukkan. Itulah kasih yang Tuhan mau kita miliki, teman-teman. Nah, siapkah kamu untuk punya kasih seperti ini? Bukan cuma kasih yang cuma diam-diam aja. Yang pasif. Tapi kamu melakukan sesuatu. Ketika ada orang yang sakit, ada teman kamu yang terpinggirkan, dia gak punya teman, dia gak punya orang lain di hidup dia, kamu bisa gak jadi orang yang di samping dia berdiri? Kamu bisa gak jadi orang di samping dia untuk memeluk dia? Bisa gak? Nah, disitulah kamu akan jadi orang yang mengasihi orang lain dengan aktif. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kasih itu bukan cuma hal yang perasaan yang, oh iya enak, perasaannya tuh baik. Kasih itu bukan cuma di perasaan, tapi di tindakan. Kasih itu ada juga di tindakan kita. Selamat berjuang untuk mengasihi teman-teman kita. Selamat berjuang untuk mengasihi keluarga kita. Mengasihi orang di sekitar kita. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan ketika kamu mengasihi orang lain, temukanlah bahwa kamu sedang tinggal dalam Tuhan. Orang yang mengasihi orang lain itu adalah orang yang tinggal dalam Tuhan. Percayalah. Gimana tandanya aku bisa tahu aku udah tinggal dalam Tuhan? Tandanya satu ini. Ketika kamu mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi mereka. Aku ulangin sekali lagi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah tinggal dalam Tuhan? Salah satu penunjuknya adalah ketika kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi mereka. Pikirkan selalu, kira-kira kalau Tuhan hadir di bumi ini, apa yang akan Tuhan lakukan ketika ada posisi ini, ada kejadian ini, ada peristiwa ini, peristiwa itu. Apa yang akan Tuhan lakukan? Dan lakukanlah apa yang Tuhan akan lakukan kalau dia ada di posisi kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami diberkati dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh tinggal dalam Engkau. Bantu kami untuk bisa mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Jadikan kami punya hati seperti Engkau. Yang lembut seperti Tuhan. Yang berani membela orang lain. Berani mengasihi orang lain. Seperti Engkau mengasihi banyak orang ketika Engkau ada di bumi ini, Tuhan. Terima kasih buat hari ini, Tuhan. Kami tutup pertemuan kami, ibadah kami hari ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Mu sempurna, tebus dan selamatkanku, jadikan
selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Kasih-Mu sempurna, tebuslah, selamatkanku, jadikan ku baru, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuhiku, Kau bentukku, ubahkanku sehingga jadi seperti-Mu. Walau ku terjatuh, Kau tetap tuntunku, tak pernah lelah Kau membentukku. Roh-Mu besertaku, menjaga hidupku, sampai hidupku senangkan-Mu. Walau ku terjatuh, Kau tetap tuntunku, tak pernah lelah Kau membentukku. Roh-Mu besertaku, menjaga hidupku, sampai hidupku senangkan-Mu. Kasih-Mu selamatkanku, rahmat-Mu penuh